Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Aisyah dengan NIM 2305-1204-019 dari kelas TIA. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint saya tentang sejarah internet untuk memenuhi tugas jaringan komputer saya. Oke, awalnya saya akan menjelaskan tentang pengertian internet. Apa sih internet itu? Nah, internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan perangkat komputer dan perangkat lainnya di seluruh dunia. Ini memungkinkan mereka untuk saling bertukar informasi dan data. Lalu, penggunaan internet biasanya untuk mengakses berbagai layanan seperti email, browsing web, media sosial, streaming video, dan masih banyak lagi. Nah, internet ini berguna untuk menghubungkan jaringan komputer yang kecil atau LAN ke area yang lebih luas atau WAN melalui serangkaian protokol komunikasi standar seperti TCP/IP. Nah, dalam pengertian yang lebih luas lagi, internet ini adalah infrastruktur komunikasi yang mendukung banyak aplikasi dan layanan yang digunakan sehari-hari, seperti kayak mesin pencari jejaring sosial dan e-commerce. Internet ini telah menjadi bagian penting dari kehidupan modern dan mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia, mulai dari pendidikan dan pekerjaan hingga hiburan serta komunikasi. Lalu ini adalah runtutan sejarah internet. Internet ini bermula pada tahun 1960-an yang awalnya ini adalah sebuah proyek militer Amerika Serikat yang disebut dengan ARPANET. Pada tahun 1969, ARPANET ini dikembangkan oleh ARPA yang sekarang berubah nama menjadi DARPA sebagai jaringan komunikasi yang tahan terhadap serangan nuklir. Lalu kan tujuan awalnya untuk menghubungkan komputer-komputer di berbagai universitas dan lembaga penelitian agar mereka ini dapat berbagi informasi dan sumber daya. Yang kedua, pengembangan protokol atau TCP/IP ini pada tahun 1970-an. Pada tahun 1970-an ini, protokol TCP/IP ini dikembangkan oleh Vint Cerf dan Bob Kahn. Protokol ini memungkinkan komputer-komputer di jaringan yang berbeda untuk berkomunikasi satu sama lain. Pada 1 Januari 1983, ARPANET ini secara resmi mengadopsi TCP/IP sebagai protokol standar yang dianggap sebagai kelahiran resmi internet. Lalu pertumbuhan dan perluasan jaringan. Ini pada tahun 1980-an, jaringan yang terhubung dengan ARPANET mulai berkembang di luar Amerika Serikat. Banyak institusi akademis dan pemerintahan di berbagai negara mulai terhubung ke jaringan global ini. Pada tahun 1989, tim Berners-Lee, seorang ilmuwan di CERN, menciptakan World Wide Web atau WWW yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan berbagi informasi dalam format hypertext melalui browser web. Lalu World Wide Web dan komersialisasi pada tahun 1990-an. Nah, ini pada awal tahun 1990-an, WWW mulai diperkenalkan ke publik dan browser web pertama, Mosaic, dirilis pada tahun 1993. Lalu internet mulai dikomersialisasikan pada pertengahan 1990-an dengan munculnya penyedia layanan internet seperti ISP dan situs web komersial. Pada masa ini, internet tumbuh pesat, baik dalam jumlah pengguna maupun jumlah situs web. Lalu pada era modern tahun 2000-an hingga sekarang. Nah, pada tahun 2000-an ini, internet menjadi semakin integral dalam kehidupan sehari-hari dan munculnya layanan seperti media sosial, e-commerce, dan streaming media. Kecepatan internet juga terus-menerus meningkat dan jaringan broadband menggantikan dial-up, dan kemudian fiber optik dan 5G memberikan akses internet yang lebih cepat dan lebih andal. Lalu internet juga menjadi platform utama untuk inovasi teknologi seperti cloud computing, IoT, dan AI. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sejarah masuknya internet di Indonesia. Di Indonesia, internet mulai dikenal pada tahun 90-an dengan sebutan paguyuban network. Artinya erat dengan semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong antara para penggunanya.
Nah, hal tersebut berbeda dibandingkan masa kini di mana suasana internet di Indonesia sekarang lebih kayak komersial dan individualistis, terutama dalam akses perdagangan. Nah, internet pada tahun 1090-an ini di Indonesia berkembang melalui lembaga-lembaga pemerintahan dan universitas. Pada tahun 1994 mulai muncul Internet Service Provider atau ISP komersial pertama Indonesia yang bernama Indonet yang mendorong berdirinya ISP Indonesia yang lain. Karena perkembangan tersebut, pada tahun 1998 lahirlah sebuah organisasi ISP di Indonesia bernama Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat-manfaat internet. Nah, seperti yang kita ketahui, kita tuh nggak bisa lepas dari yang namanya internet. Misalkan kita bayangkan satu hari saja kita tidak ada internet, pasti kayak dunia ini mati. Karena internet itu memiliki beberapa manfaat bagi kehidupan sehari-hari, seperti untuk sarana konektivitas dan komunikasi, sebagai sumber dan wawasan ilmu pengetahuan, karena belajar nggak hanya dari buku, bisa dari web, dari manapun, dan bisa kita akses sendiri. Lalu mempermudah sistem pembelajaran akademik, menghemat biaya dan waktu, menjaga keamanan warga, efektif untuk bisnis dan usaha, terus untuk menghasilkan uang, dan masih banyak lagi manfaat dari internet. Selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan internet di Indonesia. Pengguna internet di Indonesia ini sangat tinggi. Pada tahun 2023 jumlah pengguna internet di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 215 juta orang. Nah, angka ini mencerminkan dari 77% dari total populasi Indonesia yang diperkirakan sekitar 276 juta jiwa. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan aksesibilitas internet, terutama melalui perangkat mobile dan memperluas infrastruktur jaringan, termasuk 4G dan 5G. Media sosial, e-commerce, dan layanan digital lainnya juga berkontribusi besar terhadap tingginya penetrasi internet di Indonesia. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan tentang sejarah internet dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.